Video kali ini kita akan bahas bagaimana menentukan fungsi aktivasi, apakah dia sigmoid ataukah softmax pada output layer dari suatu neural network tentunya. Oke, ini adalah contoh arsitektur neural network secara umum yang saya bagi jadi dua bagian besar. Yang pertama adalah previous layers dan yang kedua adalah classification layer. Oke, di dalam previous layers ini nanti macam-macam isinya. Misalkan kalau kita bicara tentang arsitektur convolutional neural networks, maka di dalam previous layers ini akan berisi lapisan konvolusi, lapisan pooling, lapisan konvolusi, pooling, dan seterusnya. Sedangkan kalau kita bicara tentang arsitektur backpropagation, maka di dalam previous layers ini akan berisi satu atau lebih dari satu hidden layer. Oke, sedangkan di dalam classification layer ini saya hanya tunjukkan satu layer saja sebelum output layer dan output layer itu sendiri. Fokus kita kepada output layer. Fungsi aktivasi apa yang akan kita pakai di dalam output layer ini? Apakah kita akan menggunakan sigmoid ataukah softmax? Oke, di sini saya tunjukkan terlebih dahulu persamaan dari masing-masing fungsi aktivasinya. Yang pertama adalah fungsi aktivasi sigmoid. YI sama dengan 1/1 plus E pangkat minus net input yang ke I. I ini adalah neuron ke I atau menunjukkan kelas yang ke I. Oke. Sedangkan softmax adalah YI sama dengan E pangkat net input yang ke I sigma dari J sama dengan 1 sampai N E pangkat net input yang ke J. N adalah jumlah kelas, merepresentasikan jumlah kelas yang akan kita klasifikasikan. Jika kita perhatikan di sini, kalau kita bicara tentang sigmoid, nilai aktivasinya itu hanya tergantung dari net input neuron tersebut. Sedangkan pada softmax, dia juga tergantung nilai net input neuron-neuron yang lain pada layer yang sama. Oke. Diulangi lagi, kalau kita bicara tentang sigmoid, itu hanya tergantung pada neuron itu sendiri, sedangkan pada softmax tidak hanya tergantung pada neuron itu sendiri, tapi juga tergantung pada nilai net input neuron-neuron yang lain pada layer yang sama. Sekarang kita akan gunakan yang mana? Sigmoid ataukah softmax? Tergantung dari jenis klasifikasinya. Ini saya jelaskan terlebih dahulu jenis-jenis klasifikasinya. Yang pertama adalah binary classification. Di dalam binary classification ini ada dua kelas yang akan diklasifikasikan. Jadi apakah dia termasuk data yang kita masukkan ini apakah termasuk kelas positif ataukah kelas negatif saja. So hanya ada satu neuron pada output layer. Klasifikasi yang kedua adalah multi-class classification. Input yang ada nanti akan diklasifikasikan ke dalam satu dari beberapa kelas yang ada. Oke. Apakah dia termasuk kelas yang pertama, ataukah dia termasuk kelas yang kedua, ataukah dia termasuk kelas yang ke N. Klasifikasi yang ketiga adalah multi-class multi-label. Sama dengan multi-class, dia punya beberapa kelas. Oleh karena itu ada beberapa neuron dalam output layernya. Akan tetapi, suatu input itu tidak hanya diklasifikasikan sebagai salah satu dari beberapa kelas tadi. Tapi dia bisa diklasifikasikan satu atau lebih dari beberapa kelas. Misalkan seperti ini, kita punya data input ini, bisa diklasifikasikan sebagai kelas 2 dan juga termasuk juga diklasifikasikan sebagai kelas yang ketiga. Contohnya seperti apa? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah binary classification.
Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa di dalam binary classification ada dua kelas di sana, hanya ada kelas positif dan hanya ada kelas negatif. Misalkan contohnya adalah identifikasi penyakit breast cancer. Jika suatu data itu terdapat penyakit breast cancer, maka data tersebut kita klasifikasikan sebagai kelas positif. Sebaliknya, jika tidak terdapat penyakitnya, maka data tersebut kita klasifikasikan sebagai kelas negatif. Misalkan seperti ini, kita punya data inputnya macam-macam ya, bisa berupa hasil ekstraksi fitur proses sebelumnya, atau berupa data mentah, misalkan data citra, kalau kita bicara tentang arsitektur CNN, maka outputnya adalah kelas positif atau 1, ataukah kelas negatif atau direpresentasikan dengan 0. Ini adalah arsitektur binary classification. Ini ada beberapa input di sana, ada beberapa feature di sana. Kemudian hanya ada satu buah neuron saja pada output layernya yang nanti akan bernilai 1 ataukah bernilai 0 karena dia akan menunjukkan bahwa data ini adalah kelas positif ataukah kelas negatif saja. Sekarang, fungsi aktivasi apa yang kita gunakan di dalam binary classification ini? Kita lihat apakah kita akan menggunakan sigmoid ataukah menggunakan softmax. Saya tulis lagi persamaannya. Oke. Di dalam sigmoid ini kita punya YI sama dengan 1 per 1 plus E pangkat minus net input yang ke I. I adalah neuron yang ke I dari output layer. Karena neuronnya cuma 1, maka kita bisa tulis Y saja. Y sama dengan 1 per 1 plus E pangkat minus net input. Jika kita ganti E pangkat minus net input ini sama dengan A, maka bisa kita tunjukkan persamaannya adalah seperti ini. Y sama dengan 1 per 1 plus A. Kalau kita lihat persamaan seperti ini, maka nanti range-nya, nilai Y-nya, nilai aktivasinya, ini akan berkisar antara 0 sampai dengan 1. Tidak mungkin minus. Karena di sini adalah E pangkat. Hasil pangkat kan tidak mungkin minus. Oke, misalkan kalau A-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 0,5. Kalau A-nya sama dengan 9, maka Y-nya sama dengan 0,1. Kalau A-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 1. Oke, sedangkan nilai A itu tergantung nilai net input. Net input itu adalah tergantung dengan data input yang di sini. Oke ya. Oleh karena itu, berbeda-beda data, misalkan data yang pertama, maka outputnya akan berbeda juga ketika kita punya data yang kedua. Data pertama misalkan outputnya sama dengan 1. Data yang kedua outputnya misalkan sama dengan 0,5. Data yang ketiga misalkan outputnya sama dengan 0,1. Oke. Sekarang kita lihat softmax. YI sama dengan E pangkat net input yang ke I per sigma dari net input yang ke I sampai yang ke J. Karena jumlah neuronnya cuma 1, maka N-nya sama dengan 1. So, ini sama dengan E pangkat net input yang pertama, dan yang di atas adalah E pangkat net input yang pertama. Oke, kalau kita ganti ini dengan A, maka kita bisa tulis lagi persamaannya jadi seperti ini. Y sama dengan outputnya atau nilai aktivasinya itu sama dengan A per A. Ini sama dengan 1. Oke. Data yang pertama kita masukkan dengan menggunakan fungsi aktivasi softmax, outputnya sama dengan 1. Data yang kedua, outputnya sama dengan 1. Data yang ketiga, outputnya sama dengan 1. Tidak ada perbedaan antara data input yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Semuanya akan bernilai 1. Oleh karena itu,
tidak tepat kalau kita gunakan softmax untuk binary classification. Oke, oleh karena itu kita gunakan sigmoid. Kita kembali lagi di sini. Tadi saya sebutkan bahwa range-nya bernilai antara 0 sampai dengan 1. Padahal kita punya output kalau nggak 0 sama dengan, kalau tidak 0 ya 1. Kalau tidak kelas negatif ya kelas positif. Tapi kita punya range nilai 0 sampai dengan 1. So, apa yang harus kita lakukan supaya outputnya kita paksakan dalam tanda kutip menjadi nilai 0 dan 1 saja. 0 atau 1 saja. Nih, kita tulis kembali. Supaya nanti nilainya hanya ada dua pilihan, apakah dia 0 atau 1 saja, maka kita butuh parameter baru, yaitu threshold. Kalau nilai outputnya itu melebihi dari threshold, maka dia termasuk kelas positif atau bernilai 1. Sebaliknya, jika kurang dari threshold, maka dia akan bernilai 0 atau kelas negatif. Oke, ini adalah binary classification yang harus menggunakan fungsi aktivasi sigmoid, bukan softmax. Oke, kita akan tunjukkan dengan code-nya menggunakan Keras. Sekarang kita buat code binary classification dan kita akan tunjukkan kenapa sih kita harus pakai sigmoid bukannya softmax. Oke, kita beri judul biar enak. Binary classification. Oke. Kita gunakan toy dataset yang sudah disediakan oleh Scikit. Nanti bisa dilihat di dokumentasi Scikit, dataset apa saja yang disediakan oleh Scikit. Oke, untuk binary classification ini Scikit menyediakan data breast cancer. Tapi sebelum itu kita importing semua modul-modul yang kita perlukan selama pembuatan binary classification ini. Yang pertama adalah datasetnya terlebih dahulu. Kemudian kita nanti juga butuh NumPy. Kemudian yang pasti kita harus butuh Keras. Oke, ini adalah modul utama yang kita perlukan nanti. Kita jalankan. Oke, kita load terlebih dahulu dataset yang mau kita gunakan untuk membangun binary classification ini. Data. Ini ada beberapa dataset di sini. Kita gunakan breast cancer. Oke. Kita lihat. Ada feature names. Kita lihat juga. Oke. Feature-nya di sini ada beberapa yang terdiri dari main radius, main texture, main perimeter, dan sebagainya. Kemudian targetnya hanya ada dua, kelas positif maupun kelas negatif, yaitu malignant atau benign breast cancer. Data positif breast cancer ataukah cancer yang jinak atau tidak ada cancer. Oke, sekarang kita cek datanya. Misalkan kita letakkan di dalam variabel feature. Kemudian targetnya kita letakkan di target breast. Kita lihat di sini ukuran dari feature, ukuran dari target. Nih, dapat kita lihat jumlah datanya adalah 569,
sedangkan jumlah feature-nya adalah 30. Dan dimensi targetnya cuma 1. Karena nanti nilainya kalau nggak 0, ya 1. Gitu ya. Untuk membuktikan kita lihat 100 data pertama saja. Oke, dapat dilihat di sini targetnya 0, 0, 0, kelas negatif, 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 kelas positif, positif, sampai seterusnya. Oke, ini adalah contoh data yang akan kita gunakan sebagai dataset untuk binary classification. Oke, sekarang kita bangun neural networks-nya. Kita gunakan neural network sederhana saja. Misalkan kita beri nama binary model. Oke. Kita bangun seperti arsitektur neural networks. Backpropagation hanya ada satu di hidden layer, kemudian ada output layer. Oke, kita bangun terlebih dahulu layernya. Oke. Saya ingin buat yang sederhana saja. Misalkan hanya ada 20 neuron pada hidden layer. So, kita set 20. 20 neuron pada hidden layer. Kemudian activation-nya, fungsi aktivasi yang terdapat pada hidden layer ini, misalkan ReLU. Kemudian input shape-nya adalah tergantung dimensi dari feature-nya. Karena dimensi dari feature-nya adalah 30, maka kita set di sini adalah 30. Oke, ini adalah hidden layer dari model yang kita bangun yang memiliki 20 neuron pada hidden layer tadi. Oke, sekarang kita langsung bikin output layernya. Karena hanya ada satu neuron, karena kita ingin buat binary classification, hanya ada satu neuron di sana, maka kita set di sini 1. Kemudian activation-nya, misalkan kita buat softmax terlebih dahulu. Oke, kalau sudah kita lihat summary-nya. Oke, ini dapat dilihat pada video-video sebelumnya ya. Kalau kita bicara tentang inputnya memiliki 30 dimensi, kemudian hidden layer-nya ada 20, dan default-nya adalah biasnya diaktifkan atau sama dengan true. So, kita punya 31 dikali 20, maka jumlah trainable parameternya adalah 620. Atau jumlah bobot yang diupdate pada saat proses training adalah 620. Kemudian antara hidden dengan output, karena jumlah neuron sebelumnya adalah 20, kemudian ada satu biasnya, so 21, jumlah neuron pada output layer adalah 1, maka 21 kali 1 sama dengan 21. Ada 21 trainable parameter atau bobot yang diupdate pada proses training. Oke, ini adalah arsitektur binary classification kita. Sekarang kita lakukan compile. Oke, kita lihat terlebih dahulu di sini sintaks untuk compile. Nih ya. Kita copy saja. Optimizer-nya nanti ada beberapa macam opsi untuk optimizer-nya. Misalkan kita gunakan Adam. Kemudian fungsi loss-nya, karena kita akan mengklasifikasikan, karena kita akan membuat binary classification,
atau model untuk binary classification, maka kita gunakan loss yang seperti ini. Nih, binary cross entropy. Yang di sana kita gunakan binary cross entropy ini ketika kita hanya punya dua label kelas, yaitu 0 atau 1. Gitu ya. Kita copy saja. Oke, ini adalah compile untuk model yang kita bangun. Oke. Setelah itu, setelah kita compile, kita lakukan fit atau kita train. Oke, kita lihat kembali parameter apa yang dibutuhkan di sana. Oke, nih. Ini adalah feature-nya, kemudian targetnya. Kita copy saja. Feature-nya kita simpan tadi di feature brace. Kemudian targetnya kita simpan di target brace. Kita asumsikan semua data kita jadikan data pelatihan. Tidak kita bagi-bagi mana yang data pelatihan, mana yang data pengujian. Nanti di video-video berikutnya kita akan bahas mengenai pembagian komposisi dataset untuk data pelatihan dan data pengujian. Oke. Batch size-nya misalkan 100, artinya apa? Karena kita punya 569 data, maka setiap epoch, misalkan epoch pertama, 100 data pertama kita lakukan perhitungan net input, nilai aktivasi, kita hitung loss-nya, sampai data yang ke 100 baru kita update bobotnya. Oke. Setiap 100 data kita update bobotnya dalam satu epoch. So, kalau kita punya 569 data, maka tiap epoch nanti kita ada 6 kali proses update. Gitu ya. Oke, epochnya misalkan kita set 100. Kita jalankan. Oke, ini adalah training dari network yang kita bangun. Dapat dilihat di sana, mulai dari epoch pertama, epoch kedua, sampai epoch terakhir, loss-nya tidak berkurang. Gitu ya. Tidak ada loss-nya, tetap saja nilainya sama dengan 5,6 dan seterusnya. Oke, tidak ada perubahan di sana. Oke, sekarang kita coba tes. Datanya tadi, modelnya adalah kita coba predik. Kita lihat nilainya mulai dari data yang pertama, data kedua, data ketiga, sampai data yang ke-569 semuanya bernilai 1 sesuai dengan rumus dari softmax tadi. Jadi apapun datanya, outputnya akan selalu sama dengan 1. Oleh karena itu, loss di setiap epochnya itu tidak pernah berubah. Oke, sekarang kita ganti fungsi aktivasinya dengan fungsi aktivasi sigmoid. Oke, ini kita jalankan lagi. Kemudian kita compile, kita train. Oke, dapat dilihat awal mulanya loss-nya sangat tinggi, kemudian makin lama makin berkurang, makin lama berkurang, makin bernilai kecil. Oke. Bentar, ini yang tadi. Oke, ini.
Loss yang terakhir adalah 0,2. Sekarang kita lakukan prediksi. Oke, nih nilainya adalah bermacam-macam. Tidak bernilai satu semua, tapi ini bervariasi. Oke, sekarang bagaimana kita memetakan bahwa ini kelas 0 atau ini kelas 1? Oke, kita tambahkan sintaks tambahan. Sebentar, ini saya tutup dulu. Oke, misalkan binary output sama dengan kelas, oke, kita tentukan thresholdnya terlebih dahulu. Misalkan thresholdnya 0,5, kelas lebih dari 0,5, oke, ini adalah outputnya. Jadi kalau nilai outputnya tadi lebih dari 0,5, maka akan bernilai 1. Sebaliknya, jika kurang dari 0,5 akan bernilai 0. Oke. Kita tes sekarang hasil akurasinya. Kita gunakan matrix confusion matrix. Oke, precision recall-nya, precision score dulu. Nanti kalau ingin menghitung recall-nya, menghitung advance score-nya, bisa kita lakukan importing. Oke, conf matrix sama dengan confusion matrix dari output yang seharusnya atau target yang tadi kita simpan di dalam target brace dan output yang dihasilkan oleh model yang kita bangun yang kita simpan di dalam bin output. Oke, kita print. Oke, ini adalah confusion matrix dari model yang kita bangun untuk dataset breast cancer itu. Ini adalah true positif, ini adalah true negatif, yang sebelah sini adalah false positif, yang sebelah sini adalah false negatif. Sekarang kita cek precision-nya. Langsung saja ya. Print precision score dari targetnya apa atau output yang seharusnya, dan ini adalah output yang dihasilkan atau hasil prediksi. Seharusnya nilainya sama dengan, kalau kita bicara tentang precision, itu adalah true positif dibagi dengan true positif ditambah false positif. Oke. 343 dibagi dengan 343 ditambah 23. Nilainya harusnya sama. Oke. Ini adalah precision score dari model yang kita bangun. Sudah kita pahami kalau gitu kenapa sih kita harus menggunakan sigmoid bukannya softmax untuk binary classification. Kita akan lanjutkan klasifikasi berikutnya yaitu multi-class dan multi-label.